Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA1102. Saya Erik dari program studi matematika Fakultas MIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan turunan. Secara khusus kita akan melihat tentang teorema nilai rata-rata untuk turunan dan aplikasinya, yaitu tentang menentukannya maksimum minimum lokal. Dan mungkin kita masuk ke uh, kecekungan ya, kecekungan. Oke, mari kita mulai. Nah, kita mulai dengan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Ini di sini disebutkan Natasha berangkat pukul 6 dari Bandung menuju Jakarta dan tiba pukul 9. Jarak tempuh perjalanan adalah 180 km. Menurut Bu Hilda, speedometer kendaraan selalu menunjukkan angka di bawah 60 km per jam. Buktikan bahwa Natasha berbohong. Oke ya. Ini bisa dengan cepat saja ya. Ini 3 jam, nempuh 180, berarti 180 bagi 3, 60. Berarti kalau kamu mau sampai dari jam 6, nyampe jam 9, berarti kamu harus mempertahankan angka 60 km per jam. Kalau kendaraannya di bawah 60 km per jam, tentunya nggak akan sampai pukul 9. Oke ya, pasti akan lebih molor. Nah, nanti ini juga bisa kita lihat menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Oke ya. Nah, ini yang disebut teorema nilai rata-rata untuk turunan. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada selang tutup AB. Ingat, di sini saya punya kekontinuan kiri, kekontinuan kanan ya. Kanan dan kiri. Oke. Dan terdiferensialkan pada interval buka AB. Maka terdapat titik C, anggota AB, interval buka, dengan sifat f aksen C-nya itu adalah FB min FA dibagi B min A. FB min FA dibagi B min A. FB min FA dibagi B min A. Loh, kalau kamu ingat ini apa ya? Lah, ini kan kemiringan dari titik yang melalui A, FA, X sama dengan A ketinggiannya FA, dan X sama dengan B ketinggiannya FA. Kemiringan garis ini kan adalah apa? Delta Y, FB min FA, dibagi delta X, B min A. Oh, ini kan jadi kemiringan yang melalui titik A, FA, dan B, FB. Oke. Nah, jadi dikatakan seperti ini. Jadi kalau saya punya kontinu pada selang tutup, misalkan ini kontinu pada selang tutup, terdiferensialkan pada selang buka, maka terdapat titik C, di sini adalah titik C-nya adalah ini, sehingga adalah apa? Kemiringan garis singgung di titik C sama dengan kemiringan ini. Apa ini? Kemiringan garis yang melalui A, FA dan B, FB. Jadi ada titik yang punya kemiringan ini. Jangan lupa ketika saya ngomong terdapat, tidak harus satu. Contohnya adalah ini ya. Dia ngomong terdapat, apa yang kemiringannya sama dengan FB min FA dibagi B minus A. Yaitu kemiringan ini ya, kemiringan A, FA, B, FB. Jadi kemiringan garis singgung ini, kemiringan garis ini harus sama dengan kemiringan yang ada salah satu titik di sini. Di sini eksistensi terdapatnya itu tidak hanya satu, bisa contohnya 3, 2, dan seterusnya. Oke ya, ini yang kita sebut teorema nilai rata-rata untuk turunan. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membuktikan kalau dia monoton naik, kalau dia turunannya adalah positif, maka dia akan monoton naik. Demikian juga sebaliknya. Kalau kurang dari 0, maka dia akan monoton turun. Nah, tentukan nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata tersebut. Yuk kita coba ya. Nah, tentukan titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk turunan untuk fungsi ini. X yang anggota 14. Perhatikan bahwa F-nya itu kontinu pada 14. Jangan lupa ya, harus kamu cek dulu apakah memenuhi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Premis-premisnya, hipotesisnya apakah semua memenuhi. F kontinu pada 14 ya. Kamu sudah tahu ya, ini akar. Akar itu harus lebih besar dari 0. Jadi kalau 14 aman. Terdiferensialkan pada interval ini. Aman ya, dia tidak terdiferensialkan nanti di 0 kalau kamu coba hitung. Maka berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk turunan, berlaku ada C anggota buka 14, sehingga F aksen C-nya adalah F4 dikurangi F1 dibagi 4 dikurangi 1. F aksen C-nya adalah apa? F aksen C-nya tentunya adalah F aksen C-nya adalah 1. Oh, ini salah ya, ini salah. Jadi F4-nya adalah apa? F4-nya adalah 2 dikali akar 4, 2 kali 2, 4. Kalau F1-nya adalah 2 dibagi dengan 4 kurangi 1, 3. Jadi saya punya 2/3. F aksen C, turunan dari ini adalah apa? Turunan dari ini tentunya adalah
2x pangkat setengah dibagi dengan 1/. Oke, ini jadi seharusnya ini ya, salah saya. 1/. Nah, gini ya. Jadi saya punya C-nya itu, akar C-nya itu sama dengan tentunya 3/2. Dalam hal ini, C-nya tentunya adalah apa? Oh, ini seharusnya saya kaget ya. Kenapa 1/9? Padahal ini 1/4. Oke, jadi saya punya ininya adalah apa? Ininya tentunya adalah kuadratnya, yang adalah 9/4. Apakah 9/4 adalah 1/4? Yes. Jadi akibatnya kita peroleh nilai C yang kemiringannya itu akan sama dengan kemiringan garis yang ditarik dari 1, F1 dan 4, F4. Oke ya? Nah, itu. Nah, itu akan kita gunakan untuk menilai ini. Kalau F aksanya positif pada interval I, maka F-nya monoton naik. Kalau F aksanya kurang dari 0, maka F-nya itu monoton turun di I. Contohnya gimana? Misalkan saya punya dia lebih besar dari 0. Saya akan tunjukkan dia monoton naik. Apa artinya monoton naik? Setiap kali saya ambil 2 buah titik pada I, ini tidak harus pada DF-nya ya. 2 buah titik pada I dengan X1 kurang dari X2. Kalau monoton naik, ketinggian di sini harus lebih rendah dari ketinggian di sini. Jadi saya harus buktikan bahwa Fx2 itu lebih besar daripada Fx1. Oke ya. F aksen X-nya lebih besar dari 0. Oke. Jadi ini ya. Menurut teorema nilai rata-rata, kalau saya punya maka oke ya. Jadi saya lihat pada interval X1 sampai X2, dia pasti kontinu. Kenapa? Karena kan dia punya turunan di setiap interval I. Oke ya, misalkan ini adalah I-nya. Dia punya turunan. Kalau punya turunan, berarti dia akan kontinu pada interval tutupnya. Dan cara yang sama, dia akan terdiferensialkan karena ini ya. F aksen X-nya lebih besar dari 0. Artinya F aksennya ada. Jadi, karena memenuhi teorema nilai rata-rata untuk turunan, maka menurut teorema nilai rata-rata untuk turunan, ada C anggota X1 dan X2, oke ya, C pada interval ini, sehingga kemiringan garis singgung di titik C adalah Fx2 dibagi ini, oke ya. Dan F aksen C-nya saya tahu lebih besar dari 0, ini berdasarkan ini, oke ya. Kalau saya punya ini lebih besar dari 0, padahal X2 kurangi X1-nya positif, akibatnya Fx2 min X1 positif, artinya Fx2-nya lebih tinggi daripada Fx1. Itu ya. Jadi saya punya Fx2, X1-nya lebih kecil dari Fx2. Jadi saya punya monoton naik. Dan cara yang sama sih bisa buktikan dia monoton turun. Oke ya, ini yang kamu punya waktu dulu di SMA, cuman tidak dibuktikan. Itu saja. Ternyata buktinya menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Oke, tentukan selang monoton dari ini masalah SMA ya, masalah SMA. Yuk kita coba lihat. Kemonotonan dan turunan, tentukan selang kemonotonan Fx dari ini. Jadi saya cari turunannya adalah ini, lalu bisa saya keluarkan 12x sehingga saya dapatkan ini, saya bisa faktorkan sehingga saya dapat ini. Saya gambar diagram tanda untuk F aksen, yaitu pembuat nolnya di 0, 2, dan min 1. Min 1, 0, 2. Kalau saya uji, nanti ternyata saya dapat min plus. Sehingga dia akan, kita tahu kalau F aksennya negatif, dia turun, berdasarkan teorema tadi. Kalau positif dia naik, kalau negatif dia turun, kalau positif dia naik. Maka Fx-nya itu naik pada interval min 1 sampai 0 dan 2 sampai tak hingga, dan turun pada interval min tak hingga sampai min 1 sampai 0 sampai 2. Oke ya, begitu. Ini cuman mengulang waktu kamu di SMP saja. Oke ya. Nah, ini pengujian ekstrim lokal, misalkan fungsi f kontinu pada interval buka AB, dan C itu titik kritis atau ujung dari F, periksa tanda F aksen di kiri kanan. Oke, jadi ini untuk melihat ekstrim relatif ya, bagus sekali ya. Kalau kita lihat yang tadi, fungsi yang tadi, dia turun, udah gitu naik, dan dia terdiferensialkan di mana-mana. Jadi kamu tahu ini turun, naik, oh berarti ini kita tahu ini adalah minimum lokal, maksimum lokal, minimum lokal. Jadi lihat dari mana? Lihat dari ini. Kalau ini turun naik pasti minimum, naik turun pasti maksimum, turun naik pasti minimum. Oke ya. Dan cara yang sama untuk melihat dia apakah adalah ekstrim lokal, tinggal kita lihat apakah kemiringannya itu gimana di kiri dan kanannya. Oh, ini kemiringan negatif positif. Oh, berarti dia minimum. Positif negatif maksimum.
Positif, positif. Aduh, nggak tahu ya. Pokoknya kalau positif, negatif, negatif, positif tahu. Tapi kalau tidak berubah tanda, ya nggak tahu ya. Bila F kontinu pada interval AB, maka titik ini merupakan titik, maka titik A merupakan titik ekstrim lokal. Tentukan semua ekstrim lokal dari Fx. Bila F kontinu, maka titik A, E merupakan titik ekstrim lokal. Oke ya, ujungnya titik ekstrim lokal. Kita coba ekstrim lokal dari ini, x kuadrat min 2x tambah 4 dibagi dengan x minus 2. Kita coba ya. Tentukan ekstrim lokal dari ini, saya cari turunannya, jumlah jamle pakai U per V, U aksen V minus V aksen dibagi V kuadrat, nanti saya akan mendapatkan bentuk ini. Lalu saya bisa faktorkan X-nya keluar, jadi X dikali X minus 4 ini. Saya cari gambar diagram tandanya seperti ini, artinya kalau dari sini saya lihat, dia adalah maksimum, ini bukan maksimum atau minimum, ini adalah minimum. Oke ya. Jangan lupa duanya itu tidak masuk. Duanya nanti kalau kita lihat, ini limit X mendekati 2 dari kanan, dia akan menuju ke plus tak hingga. Jadi ini nanti ada asimtot. Di 2 itu dia punya asimtot. Dia akan menuju plus ketinggian plus tak hingga atau menuju ke ketinggian minus tak hingga. Tapi saya tahu di sini bahwa X 0 adalah maksimum lokal, X94 adalah titik minimum lokal. Oke ya, itu berdasarkan yang biasa kita sebut tes turunan pertama yang sudah kita pakai berulang kali di SMA. Nah, terakhir kita coba melihat tentang kecekungan grafik fungsi dan titik belok. Misalkan f adalah fungsi yang terdiferensiasikan pada interval i yang memuat c. F disebut cekung ke atas bila f aksennya monoton naik. F aksennya monoton naik artinya apa? Kemiringannya monoton naik. Kalau kamu lihat kemiringan di sini berapa? Negatif. Ini negatif tapi menuju 0. Ini positif. Berarti kemiringannya berubah dari negatif berubah menjadi positif. Artinya kemiringannya naik. Artinya F aksennya naik. Apa artinya F aksennya? Artinya F double aksennya positif. Oke ya, dengan cara yang sama ini cekung ke bawah. Kak, kenapa? Karena F aksennya monoton turun. Kamu lihat F aksennya kemiringannya harus monoton turun. Ini kemiringan positif. Ini kemiringan negatif, masih positif tapi menuju 0, ini kemiringan negatif. Artinya, kemiringannya itu adalah apa? Kalau saya jalan dari sini ke sini, tentunya harus dari kiri ke kanan ya. Maka dari positif ke negatif, oh berarti dia turun dong, dia turun. Oke ya, karena kemiringannya turun, maka kita sebut F cekung ke bawah. Kemiringannya turun, artinya F aksennya monoton turun. F aksennya monoton turun, kita tahu artinya apa? F double aksennya negatif. Oke ya. Titik C disebut titik belok bila terjadi perubahan kecekungan. Kalau kamu lihat ya, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Jadi ada perubahan kecekungan di sini, kita sebut titik belok. Ya, ini yang kita sebut cekung ke atas, ini yang kita sebut cekung ke bawah. Nanti pada akhirnya, kalau dia punya turunan kedua, maka tinggal kita cek. Kalau double aksennya lebih besar dari 0, monoton naik, cekung ke atas, F double aksennya kurang dari 0, dia cekung ke bawah. Oke ya. Nah, jadi ini kasusnya kalau F-nya punya turunan kedua ya. Kalau tidak, ya harus lihat dari F aksennya, apakah monoton naik atau tidak. Nah, bila F double aksennya positif, maka F cekung ke atas, kalau cekung ke bawah. Oke, yuk kita tentukan kecekungan dan titik belok dari fungsi ini. Yuk kita coba beberapa soal saja. Saya pakai contoh yang tadi aja ya. F aksennya adalah ini, F double aksennya turunan dari ini. Kamu bisa coba jumlah jamble U per V, akhirnya kamu dapat 8 dibagi X minus 2 pangkat 3. Kalau saya gambar, diagramnya adalah seperti ini. Ini gambar diagram tanda dari F double aksen. Oke ya. Di kanan dia positif, di kiri negatif. Positif artinya cekung ke atas, negatif artinya cekung ke bawah. Kita peroleh bahwa Fx-nya itu adalah cekung ke atas di 2 sampai tak hingga, dan cekung ke bawah pada minus tak hingga by 2. Tidak ada titik belok. Kenapa? Karena kan 2 tidak termasuk. Masa kamu ngomong X92 titik belok, loh 2-nya aja nggak masuk ke domainnya kok. Kan titik belok itu harus masuk ke domainnya. Oke ya, jadi X92 bukan. Malah ini akan menjadi asimtot vertikalnya. Oke, nah yang terakhir kita mau bahas tentang uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Jadi, kalau misalkan saya punya titik stasioner, titik yang turunan pertamanya 0, yaitu kemiringannya itu adalah 0, tidak miring, maka kalau F double aksennya kurang dari 0, kita sebut tidak maksimum lokal. Kenapa? Karena kalau kurang dari 0 kan cekung ke bawah. Kalau dia cekung ke bawah, maka di titik itu kan dia akan mencapai maksimum. Dengan cara yang sama, F double aksennya itu positif ke atas,
berarti dia adalah titik minimum yang kita sebut titik maksimum atau minimum lokal. Jadi untuk melihat titik maksimum atau minimum lokal bisa dua ya. Tadi yang pertama menggunakan turunan pertama, kita lihat kalau naik turun maksimum lokal, turun naik minimum lokal. Yang kedua, kalau saya tahu dia adalah titik stasioner dan turunan keduanya itu positif, maka dia punya berarti dia akan minimum lokal. Kalau negatif, dia saya punya akan menjadi maksimum lokal. Oke ya. Nah, caranya adalah ini. Yuk kita coba. Nah, uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Saya punya ini. Kita lihat uji apakah dia merupakan maksimum atau minimum. Kita peroleh bahwa titik stasionernya itu adalah 0 dan 4 ya dari contoh sebelumnya. Nah, dari contoh 6 kita tahu F double aksennya adalah ini. Oke ya, pintar. Cek F double aksen di 0 adalah min 1. F double aksen di 4 adalah 1. Oke. Jadi karena dia adalah titik stasioner, F aksen 0, 0 itu adalah titik stasioner karena F aksen 0-nya beda 0. Dan F aksen 0-nya kurang dari F double aksennya, maaf. F double aksennya kecekungannya itu kurang dari 0, jadi gitu menghadap ke bawah. Jadi titik X0 adalah titik maksimum lokal. Dengan cara yang sama, F aksen 4 adalah 0, berarti stasioner di 4. Dan F double aksen 4 itu lebih besar dari 0. Artinya dia cekung ke atas, artinya dia punya adalah minimum lokal. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bicara tentang ekstrim lokal, kita bicara tentang uji turunan pertama, uji turunan kedua, dan teorema nilai rata-rata untuk turunan yang kita gunakan untuk membuktikan eh, tes turunan pertama untuk mencari maksimum minimum. Oke ya, kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang sketsa grafik. Terima kasih.